Saudara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membongkar praktik jual beli bayi yang melibatkan 2 orang bidan. Polisi menyebut praktik ini telah berlangsung sejak 2010. 2 orang bidan ditangkap petugas di Treskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta karena memperdagangkan bayi. Kedua tersangka membuka praktik bidan di wilayah Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan melakukan aksinya sejak tahun 2010. Hingga saat ini total sudah ada 66 bayi yang dijual kedua tersangka, yakni 28 bayi perempuan, 36 bayi laki-laki, serta 2 bayi tanpa keterangan jenis kelamin. Para tersangka ini telah melakukan penjualan ataupun berkegiatan sejak tahun 2010. Kemudian para tersangka ini pernah menjadi residivis di tahun 2020 dan telah divonis selama 10 bulan di Lapas Ragunan. Nah, di tahun 2024, para tersangka ini dapat informasi telah melakukan beberapa kali penjualan anak, diantaranya di bulan September, itu menjual anak laki-laki di daerah Bandung, dan di bulan Desember ini menjual anak perempuan di daerah Yogyakarta. Informasi selengkapnya kita akan menuju ke Yogyakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di sana. Selamat siang Michael, pelaku sudah 14 tahun melancarkan praktik jual beli bayi. Mengapa baru terungkap sekarang? Selamat siang Jihan dan saudara, betul sekali sudah 14 tahun berlalu kedua bidan di kota Yogyakarta memperdagangkan anak dengan modus menjual kepada mereka yang membutuhkan anak atau memerlukan keturunan dengan cara adopsi ilegal. Dan anak-anak ini didapat dari mereka yang keluarga kurang mampu secara ekonomi. Nah, kenapa baru terbongkar pada 2024 ini? Sejatinya Jihan, mereka sudah menjadi residivis 2 bidan tersebut dalam kasus serupa pada tahun 2020 lalu. Namun memang penyelidikan saat itu belum mendalam investigasinya sehingga mereka hanya dikenakan hukuman 10 bulan penjara. Nah, kemudian pada 2024 ini di Treskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan investigasi yang lebih mendalam sehingga terbongkar mereka ternyata telah melakukan sejak 2010 dan untuk sementara saat ini ada 66 anak yang telah diperdagangkan atau 66 bayi yang telah diperjualbelikan oleh mereka. Demikian, Jihan. Ya, 2 pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Lalu apa motif pelaku menjual beli bayi ini? Ya, mereka memperdagangkan bayi ini awalnya adalah dari keluarga kurang mampu secara ekonomi datang ke rumah bersalin mereka, kemudian meminta untuk persalinan dengan biaya yang murah atau bahkan gratis. Kemudian terjadilah negosiasi bahwa anak yang nanti dilahirkan akan diadopsi oleh keluarga yang membutuhkan anak. Nah, dari transaksi atau negosiasi itu kemudian menyusul ada transaksi antara kedua bidan ini dengan orang yang membutuhkan anak, dan anak mereka yang membutuhkan anak ini berasal dari seluruh Indonesia. Berdasarkan catatan kami memang Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut bahkan ada yang dijual hingga ke Papua. Jadi motifnya memang adalah ekonomi. Kemudian modusnya adalah mereka menjual dengan alasan biaya perawatan. Demikian, Jihan. Berapa harga yang diberikan pelaku untuk orang-orang yang membeli bayi-bayi tersebut, Michael? Ya, harganya bervariasi, Jihan, tergantung negosiasi. Namun biasanya untuk bayi laki-laki dihargai lebih mahal dari bayi perempuan. Untuk bayi laki-laki kisarannya sekitar 65 juta rupiah hingga 85 juta rupiah per bayi. Sementara untuk bayi perempuan dihargai 55 juta hingga 65 juta rupiah. Sekali lagi, Jihan, modus yang mereka gunakan adalah bayi-bayi ini dijual dengan alasan sebagai pengganti biaya perawatan. Jihan. Dari mana para pelaku ini mendapatkan orang-orang yang ingin membeli para bayi ini? Nah, ini yang masih terus diinvestigasi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terkait jaringan yang membackingi 2 bidan ini melakukan transaksi.
Nah, seperti apa investigasi itu memang masih terus berjalan saat ini karena disinyalir ada pihak-pihak lain yang membantu keduanya untuk memperdagangkan bayi-bayi yang mereka jual sejak tahun 2010 hingga 2024 saat ini. Kita tunggu seperti apa, Jihan. Baik, polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus jual beli bayi di Yogyakarta. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan melaporkan untuk Anda.